Kisah, di lereng sebuah gunung yang sunyi, hiduplah seorang wanita bernama Anjani. Ia bukanlah wanita biasa. Beberapa versi menyebutnya sebagai seorang bidadari, apsari, dari kahyangan bernama Punjikastala yang dikutuk turun ke bumi dalam wujud wanara betina karena suatu kesalahan. Untuk menebus dosanya dan melepaskan diri dari kutukan, Anjani melakukan tapa brata yang sangat khusyuk, memuja Dewa Siwa dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun. Ketekunan dan kesungguhan Anjani dalam bertapa menarik perhatian para dewa. Suatu ketika, Dewa Bayu, sang penguasa angin yang perkasa, melintas di dekat tempat Anjani bertapa. Terkesan oleh devosi Anjani, dan atas kehendak ilahi, Dewa Bayu memberikan anugerahnya. Melalui kekuatan angin, saripati kekuatan Dewa Bayu, ada versi menyebut sebagai buah surgawi yang dibawa angin, masuk ke dalam diri Anjani. Dari anugerah inilah Anjani kemudian mengandung seorang putra yang luar biasa. Saat kelahirannya tiba, lahirlah sesosok bayi wanara, kera, namun dengan bulu berwarna putih bersih berkilauan, berbeda dari wanara pada umumnya. Wajahnya memancarkan aura kecerdasan dan kekuatan. Bayi istimewa ini diberi nama Hanoman, yang juga dikenal dengan nama Anjania, putra Anjani, atau Maruti, putra Marut Angin. Sebagai putra Dewa Bayu, Hanoman mewarisi sebagian kekuatan ayahnya. Ia memiliki potensi kecepatan secepat angin, kekuatan fisik yang dahsyat, dan kemampuan untuk terbang atau melompat sangat jauh. Kelahirannya bukanlah kebetulan semata. Ia ditakdirkan untuk memainkan peran penting dalam menegakkan dharma, kebenaran, di muka bumi, menjadi abdi setia seorang titisan dewa. Kelahiran Hanoman membawa harapan baru. Ia tumbuh dalam asuhan ibunya, Anjani, di tengah alam yang asri. Sejak awal, tanda-tanda keistimewaannya sudah terlihat, menjanjikan masa depan sebagai pahlawan besar yang akan mengukir legenda dengan kekuatan, keberanian, dan kesetiaannya yang tiada tara. Hanoman tumbuh menjadi anak yang sangat aktif, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Kekuatan warisan dari Dewa Bayu sudah tampak sejak ia masih sangat kecil. Ia bisa melompat dari satu puncak bukit ke puncak lainnya dengan mudah, bermain dengan batu-batu besar seolah kerikil ringan, dan bergerak secepat angin. Namun, kekuatannya yang besar ini kadang membuatnya bertindak ceroboh karena sifat kekanak-kanakannya. Suatu pagi, saat matahari baru terbit dengan sinarnya yang kemerahan, Hanoman kecil terbangun dari tidurnya. Melihat bulatan merah jingga yang besar di langit timur, ia mengiranya sebagai buah matang yang lezat. Didorong rasa lapar dan kekuatannya yang luar biasa, Hanoman melesat terbang ke angkasa, berniat untuk mengambil dan memakan matahari tersebut. Kecepatannya begitu dahsyat hingga ia nyaris mencapai sang surya. Tindakan Hanoman ini membuat khawatir para dewa, terutama Dewa Surya, Dewa Matahari, dan Dewa Indra, Raja para dewa. Khawatir matahari akan benar-benar ditelan dan menyebabkan kekacauan di alam semesta, Dewa Indra segera bertindak. Ia melemparkan senjata pamungkasnya, Vajra, Halilintar, ke arah Hanoman. Sambaran Vajra mengenai rahang Hanoman. Hanu berarti rahang dalam bahasa Sanskerta, salah satu asal-muasal namanya, membuatnya jatuh pingsan tak berdaya ke bumi. Melihat putranya terkapar tak sadarkan diri, Dewa Bayu murka luar biasa. Ia menarik seluruh angin dari muka bumi, menyebabkan semua makhluk hidup kesulitan bernapas dan dunia diliputi keheningan yang mencekam. Para dewa menjadi panik dan segera turun untuk menenangkan Dewa Bayu. Mereka bersama-sama membangkitkan Hanoman dan memberkatinya dengan berbagai anugerah kesaktian sebagai permintaan maaf dan pengakuan atas potensinya. Dewa Brahma memberinya anugerah keabadian dan kekebalan dari senjata Brahma. Dewa Indra memberinya kekebalan dari senjata Vajra dan tubuh sekeras baja. Dewa Surya memberinya sebagian kecil cahayanya dan kemampuan untuk mengubah bentuk sesuka hati. Dewa Bayu memberinya kecepatan yang lebih dahsyat dari angin. Dewa Siwa memberinya anugerah umur panjang dan kekuatan tak terbatas. Namun, karena kenakalannya yang kadang mengganggu para resi saat bertapa, beberapa resi pernah mengutuknya agar ia lupa akan sebagian besar kekuatannya, kecuali jika ada yang mengingatkannya pada saat yang tepat. Bertahun-tahun kemudian, Hanoman telah tumbuh menjadi wanara dewasa yang cerdas dan kuat, meskipun ia tidak sepenuhnya menyadari potensi kekuatannya akibat kutukan masa kecil.
Ia mengabdikan dirinya sebagai penasihat dan panglima yang paling setia kepada Sugriwa, Raja Wanara yang sah dari kerajaan Kiskindha. Namun, Sugriwa saat itu hidup dalam pengasingan di Gunung Rishyamuka, karena tahtanya direbut secara paksa oleh kakaknya yang sangat kuat, Subali, Vali. Suatu hari, saat Hanuman sedang berjaga di sekitar Gunung Rishyamuka bersama Sugriwa, ia melihat dua sosok satria berparas agung namun tanpa kelelahan berjalan di hutan. Mereka adalah Sri Rama, pangeran dari Ayodhya yang merupakan titisan Dewa Wisnu, dan adiknya yang setia, Laksmana. Mereka sedang dalam perjalanan mencari Dewi Sita, istri Sri Rama, yang telah diculik oleh Raja Raksasa dari Alengka, Rahwana. Sugriwa merasa curiga dan takut, mengira kedua ksatria itu adalah mata-mata yang dikirim oleh Subali untuk mencelakainya. Ia kemudian mengutus Hanuman untuk menyelidiki siapa kedua orang asing tersebut. Hanuman, dengan kemampuannya mengubah wujud, menyamar sebagai seorang Brahmana, pendeta, dan mendekati Rama serta Laksmana dengan sopan. Setelah berbicara dengan Rama dan Laksmana, Hanuman segera merasakan aura ilahi yang kuat dari Sri Rama. Ia menyadari bahwa mereka bukanlah orang biasa. Hatinya tersentuh oleh kisah Rama yang kehilangan istrinya dan kesetiaan Laksmana. Hanuman kemudian mengungkapkan wujud aslinya dan menceritakan keadaan tuannya, Sugriwa. Ia melihat adanya kesamaan nasib antara Rama yang kehilangan istri dan Sugriwa yang kehilangan tahta dan istri oleh kakaknya sendiri. Hanuman kemudian membawa Rama dan Laksmana untuk bertemu dengan Sugriwa. Pertemuan ini menjadi titik awal sebuah aliansi yang kuat. Di hadapan api suci sebagai saksi, Rama berjanji akan membantu Sugriwa merebut kembali tahtanya dari Subali, sementara Sugriwa bersumpah akan mengerahkan seluruh pasukan Wanara Kiskindha untuk membantu Rama mencari Dewi Sita. Sejak saat itulah, Hanuman mengabdikan seluruh hidupnya, kesetiaan, dan kekuatannya untuk melayani Sri Rama, yang ia yakini sebagai perwujudan Tuhan di bumi. Setelah Sri Rama berhasil membantu Sugriwa mengalahkan Subali dan merebut kembali tahta Kiskindha, tibalah saatnya bagi Sugriwa untuk memenuhi janjinya. Ia segera mengumpulkan seluruh pasukan Wanara terbaiknya dan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok untuk mencari Dewi Sita ke segala penjuru mata angin. Kelompok yang paling diandalkan adalah yang menuju ke arah selatan, dipimpin oleh Pangeran Anggada, anak Subali, namun dengan Hanuman sebagai tokoh kunci. Kelompok pencari yang dipimpin Anggada dan Hanuman menyusuri wilayah selatan, hingga akhirnya tiba di tepi Samudra Hindia yang luas membentang. Di sana, mereka menemui jalan buntu. Lautan yang ganas terhampar di hadapan mereka, dan daratan Alengka, tempat Sita diperkirakan berada menurut petunjuk dari seekor burung Garuda tua bernama Sampati, saudara Jatayu, tampak mustahil untuk dijangkau. Para Wanara mulai putus asa. Di saat genting inilah, peran sesepuh Wanara yang bijaksana, Jambawan, Raja Beruang, menjadi sangat penting. Melihat potensi besar dalam diri Hanuman yang tampak ragu, Jambawan mendekatinya. Ia mulai mengingatkan Hanuman akan asal-usul kelahirannya yang istimewa sebagai putra Dewa Bayu, kekuatan dahsyat yang dimilikinya sejak kecil, serta berkah kesaktian yang dianugerahkan oleh para dewa kepadanya. Mendengar penuturan Jambawan, kutukan yang selama ini menyelimuti ingatan Hanuman pun sirna. Seketika, ia menyadari kembali seluruh kekuatan dan kesaktian yang terpendam dalam dirinya. Tubuhnya seolah membesar dan memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Rasa percaya diri dan semangat pengabdiannya kepada Rama membakar jiwanya. Ia tahu bahwa hanya dirinyalah yang memiliki kemampuan untuk melintasi samudra luas itu. Dengan tekad bulat untuk menemukan Ibu Sita demi junjungannya, Sri Rama, Hanuman berdiri di puncak sebuah bukit di tepi pantai. Ia memusatkan seluruh kekuatannya, mengambil ancang-ancang, dan dengan sekali lompatan dahsyat, tubuhnya melesat terbang ke angkasa, membelah awan, menuju kerajaan Alengka yang jauh di seberang lautan. Misi pencarian yang paling krusial telah dimulai. Perjalanan Hanuman melintasi samudra bukanlah tanpa halangan. Ia harus menghadapi berbagai rintangan yang menguji kekuatan dan kecerdasannya. Pertama, ia dihadang oleh Mainaka, gunung emas di tengah laut yang menawarkan tempat istirahat. Namun Hanuman menolaknya dengan sopan demi tugasnya. Kemudian ia dihadang oleh Surasa, ibu para naga yang ingin menguji kekuatannya dengan menelannya. Namun Hanuman berhasil mengalahkannya dengan kecerdikan.
Terakhir, ia harus lolos dari cengkeraman Simhika, raksasa betina yang mampu menarik bayangan mangsanya di air. Setelah berhasil mengatasi semua rintangan, Hanuman akhirnya tiba di pantai kerajaan Alengka. Ia segera mengubah wujudnya menjadi sekecil kucing agar tidak menarik perhatian para penjaga raksasa. Ia menyelinap masuk ke dalam kota Alengka yang megah namun penuh dengan aura kegelapan di bawah kekuasaan Rahwana. Hanuman mencari ke setiap sudut istana, namun tidak menemukan Dewi Sita. Akhirnya, pencariannya membawanya ke sebuah taman yang indah namun sunyi, Taman Asoka. Di bawah pohon Asoka, Hanuman melihat seorang wanita berparas ayu namun tampak sangat sedih dan merana, dijaga ketat oleh para raksasa wanita. Hanuman yakin bahwa wanita itu adalah Dewi Sita. Ia menunggu saat yang tepat ketika para penjaga lengah, lalu mendekat dengan hati-hati. Hanuman menyanyikan kisah Sri Rama dengan lembut dari atas pohon untuk menarik perhatian Sita tanpa mengejutkannya. Setelah berhasil meyakinkan Sita bahwa ia adalah utusan Rama, Hanuman turun dan menyerahkan cincin milik Rama sebagai bukti. Dewi Sita sangat terharu dan menitipkan hiasan rambutnya, Cudamani, kepada Hanuman untuk diserahkan kepada Rama sebagai tanda bahwa ia masih hidup dan menantikan pertolongan. Sebelum pergi, Hanuman merasa perlu untuk memberi pelajaran kepada Rahwana dan mengukur kekuatan pasukan Alengka. Ia mulai mengamuk, merusak keindahan Taman Asoka. Tindakannya memancing kemarahan para penjaga dan akhirnya ia membiarkan dirinya ditangkap oleh Indrajit, putra Rahwana yang sakti. Hanuman dibawa ke hadapan Rahwana. Di sana, ia menasihati Rahwana untuk mengembalikan Sita kepada Rama. Namun Rahwana murka dan memerintahkan agar ekor Hanuman dibakar. Dengan ekor yang terbakar, Hanuman melompat ke seluruh penjuru kota, membakar bangunan-bangunan penting dan menyebabkan kebakaran besar di ibu kota Alengka sebelum akhirnya melompat kembali menyeberangi lautan. Setelah berhasil membakar sebagian besar kota Alengka dan memberikan pesan yang jelas kepada Rahwana, Hanuman dengan selamat melompat kembali menyeberangi Samudra Hindia. Kedatangannya di pantai seberang disambut dengan sorak-sorai gembira oleh Anggada, Jambawan, dan para wanara lainnya yang telah menunggunya dengan cemas. Hanuman segera melaporkan hasil misinya yang sukses. Dewi Sita telah ditemukan, kondisinya, dan pesan yang dititipkannya. Kabar gembira ini segera disampaikan kepada Sri Rama dan Sugriwa. Seluruh pasukan wanara bersukacita namun juga bersiap untuk tugas berikutnya yang lebih besar, menyerbu Alengka dan menyelamatkan Dewi Sita. Tantangan terbesar kini adalah bagaimana membawa seluruh pasukan wanara yang jumlahnya ribuan menyeberangi lautan luas menuju Alengka. Sri Rama, setelah melakukan pemujaan kepada Dewa Baruna, Dewa Laut, memutuskan untuk membangun sebuah jembatan raksasa. Pembangunan jembatan yang kemudian dikenal sebagai Situ Banda atau Ram Setu ini merupakan sebuah pekerjaan kolosal yang membutuhkan kekuatan, keahlian, dan kerjasama luar biasa. Disinilah peran Hanuman kembali menjadi sangat vital. Dengan kekuatannya yang dahsyat, Hanuman menjadi salah satu tenaga utama dalam pembangunan jembatan tersebut. Ia mampu mengangkat batu-batu karang raksasa dan gunung-gunung kecil dari daratan. Hanuman terbang bolak-balik tanpa kenal lelah, membawa material berat yang dibutuhkan untuk konstruksi jembatan. Ia bekerja bahu-membahu dengan para wanara ahli bangunan seperti Nala dan Nila, yang memiliki kemampuan membuat batu mengapung di air. Semangat dan kekuatan Hanuman menjadi inspirasi bagi seluruh pasukan wanara untuk bekerja lebih giat demi menyelesaikan jembatan itu secepatnya. Berkat kerja keras seluruh pasukan wanara, terutama kontribusi luar biasa dari Hanuman serta keahlian Nala dan Nila, jembatan Situ Banda akhirnya berhasil diselesaikan dalam waktu singkat. Jembatan batu itu terbentang kokoh di atas Samudra Hindia, menghubungkan daratan India dengan Alengka. Kini, jalan bagi pasukan Sri Rama untuk menyerbu kerajaan Rahwana dan membebaskan Dewi Sita telah terbuka lebar. Perang besar antara pasukan Sri Rama melawan pasukan Rahwana pun meletus di Alengka. Hanuman terjun ke medan pertempuran dengan gagah berani, menjadi salah satu komandan perang andalan Sri Rama. Kekuatannya yang luar biasa, kelincahannya, dan kemampuannya untuk terbang membuatnya menjadi momok yang menakutkan bagi para prajurit raksasa. Ia bertarung tanpa rasa takut, mengalahkan banyak panglima dan prajurit kuat dari pihak Alengka. Dalam berbagai pertempuran penting, Hanuman selalu berada di garis depan,
melindungi Sri Rama dan Laksmana serta membangkitkan semangat pasukan Wanara. Ia berhasil mengalahkan banyak tokoh sakti Alengka seperti Aksha Kumara, putra Rahwana, dan banyak raksasa lainnya. Keberaniannya dalam menghadapi Indrajit, putra mahkota Alengka yang terkenal dengan ilmu sihir dan senjata saktinya, juga sangat luar biasa meskipun seringkali pertarungan mereka berakhir tanpa pemenang yang jelas. Salah satu momen paling krusial yang menunjukkan kesetiaan dan kesaktian Hanuman terjadi ketika Laksmana, adik kesayangan Sri Rama, terkena senjata sakti milik Indrajit bernama Sakti Vel, dalam beberapa versi disebut panah Nagapasa atau Brahmastra. Laksmana jatuh tak sadarkan diri, luka parah dan berada di ambang kematian. Tabib kerajaan, Sushena, menyatakan bahwa hanya getah dari tanaman obat ajaib bernama Sanjiwani yang tumbuh di puncak gunung Dronagiri di Himalaya yang dapat menyelamatkan nyawa Laksmana sebelum fajar menyingsing. Tanpa ragu sedikit pun, Hanuman segera menawarkan diri untuk menjalankan misi penyelamatan yang tampaknya mustahil itu. Dengan kecepatan angin, ia terbang ribuan mil menuju pegunungan Himalaya. Namun, setibanya di gunung Dronagiri, Hanuman kebingungan karena ada banyak sekali tanaman obat dan ia tidak tahu persis yang mana tanaman Sanjiwani itu. Khawatir kehabisan waktu, Hanuman mengambil keputusan luar biasa. Ia menggunakan kekuatannya untuk mencabut seluruh puncak gunung Dronagiri tersebut. Dengan membawa puncak gunung di tangannya, Hanuman terbang kembali ke Alengka tepat pada waktunya. Tabib Sushena segera menemukan tanaman Sanjiwani di antara tumbuhan lain di puncak gunung itu, mengolahnya, dan memberikan kepada Laksmana. Ajaib, Laksmana pun siuman dan pulih kembali. Tindakan heroik Hanuman ini tidak hanya menyelamatkan nyawa Laksmana, tetapi juga menjaga moral pasukan Rama tetap tinggi untuk melanjutkan pertempuran. Setelah Laksmana pulih, perang di Alengka berlanjut hingga akhirnya Sri Rama berhasil mengalahkan dan menewaskan Rahwana dalam sebuah duel sengit. Dewi Sita berhasil dibebaskan, dan kemenangan berada di pihak kebenaran. Hanuman terus berperan aktif hingga akhir perang, memastikan kemenangan pasukan Rama dan keselamatan Sita. Kesetiaannya tidak pernah luntur sedetik pun sepanjang perjuangan berat tersebut. Setelah kemenangan diraih dan masa pembuangan Rama berakhir, mereka semua kembali ke Ayodhya. Sri Rama dinobatkan menjadi Raja Ayodhya. Pada saat pembagian hadiah dan penghargaan kepada semua yang telah berjasa, Hanuman tidak meminta imbalan duniawi seperti harta atau kedudukan. Satu-satunya keinginannya adalah untuk selalu berada di sisi Sri Rama, mendengarkan nama dan kisah tuannya, serta melayaninya selamanya. Sri Rama, terharu oleh pengabdian Hanuman, menganugerahinya berkah keabadian, Chiranjeevi, menyatakan bahwa Hanuman akan hidup selama nama Rama masih disebut dan dihormati di dunia. Pelajaran moral. Kisah Hanuman adalah perwujudan tertinggi dari kesetiaan, bakti, pengabdian tanpa pamrih, dan pelayanan tulus kepada seorang guru atau pemimpin yang diyakini membawa kebenaran, dharma. Ia mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah semata-mata kekuatan fisik atau kesaktian magis, melainkan kekuatan karakter yang didasari oleh cinta kasih, kerendahan hati, dan dedikasi total pada tugas mulia. Pengabdiannya kepada Sri Rama menjadi contoh ideal bagaimana seorang abdi seharusnya bersikap. Selain itu, legenda Hanuman juga memberikan pelajaran tentang keberanian yang luar biasa dalam menghadapi segala rintangan dan tanggung jawab. Ia tidak pernah gentar menjalankan misi seberat apapun demi junjungannya. Mulai dari melompati samudra, menghadapi Rahwana, membakar Alengka, hingga mengangkat gunung. Ia menunjukkan bahwa potensi diri yang besar harus digunakan untuk tujuan kebaikan, menolong yang lemah, dan menegakkan kebenaran, bukan untuk kesombongan diri. Keberanian dan kerelaan berkorbannya adalah inspirasi abadi bagi siapa saja yang ingin hidup bermakna. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.